Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwatina wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Allahumma rabbana anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la amliku illa nafsina wa ahlina fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabban nas azhibil ba's isfina wa ikhwatina wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan, curahkan, karuniakan kepada kita semua dari dulu hingga sekarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan nikmat yang sangat besar kepada kita semua, nikmat yang akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini keselamatan dunia akhirat. Ketika kita mampu menjaga dan bersyukur atas nikmat itu, yaitu Allah telah tetapkan kita sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Bahkan kita Allah lahirkan di keluarga yang beriman, orang muslim, sehingga kita bisa sampai saat ini bisa dapat dengan mudah, dengan baik, selalu berada dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia, yaitu menjadi muslim sampai sekarang, dan terus akan kita pertahankan keislaman kita ini, keimanan kita ini akan terus kita jaga dan kita kuatkan, kita sempurnakan sampai kita benar-benar dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang putih berseri kalau dalam Al-Qur'an, karena akan mendapatkan tempat
di akhirat nanti, ya, di mana orang-orang yang mampu mempertahankan keislamannya, keimanannya, ya, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, ya, hidup di muka bumi ini, itu berkumpul galau-galau nanti di dalam tempat yang luasnya bahkan lebih luas dari luasnya langit dan bumi. Arduas samawati wal ard, ya. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannat arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, bergancangan maksudnya, ya, untuk kepada maghfirah, ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nanti kita akan dikumpulkan di sana bersama orang-orang yang mampu, insya Allah, ya, kita termasuk di dalamnya, yang mampu mempertahankan keislaman dan keimanan kita yang telah Allah berikan, ya, Allah tetapkan kepada semua manusia. Sebenarnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah Allah itu adalah Islam, ya, Muslim. Maka kita akan nanti kalau kita mampu menjaganya akan dikumpulkan bersama orang-orang itu, ya, para orang-orang soleh lainnya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berharap salawat kita ini bukan hanya akan menjadi sebab Allah memberikan kita, mengizinkan Rasulullah memberikan kita syafaat di akhirat nanti, tetapi juga Allah berikan kita dengan salawat yang kita biasakan ini, memberikan keselamatan, kesejahteraan, perlindungan, jadi sebab perlindungan, ya, kesehatan bahkan, ya, karena ada salawat tibil kulub, salawat yang diyakini juga menjadi wasilah akan menjadi penyembuh, ya, segala bentuk penyakit, ya. Ada juga saya diajarkan salawat dawa dan salawat betul-betul berharap agar Allah menghilangkan sakit kita dan seterusnya. Jadi kita mendapatkan kebaikan, syafaat itu tidak hanya di akhirat tapi di dunia ini juga, ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat seperti selawat yang biasa kita baca selama ini, selawat azgil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti besok kita diundang untuk bersama-sama dengan masyarakat lainnya, dengan para santriwati tahfiz Quran di Baitur Rahman ini, untuk mengingat kembali, memperingati Maulid Nabi SAW diadakan oleh LPRT, Lembaga Pembinaan Rumah Tahfiz Ogan Ilir. Dan kita diminta untuk jadi, karena kita ketangguhan, ya, dengan Baitur Rahman, diminta oleh panitia untuk ibu-ibu sekalian menjadi panitia penyambut tamu. Jadi besok tuh nak belagak dikit. Ya, banyak lah, jangan dikit. Iya. Nah, jadi nanti setelah pengajian ini musyawarahkan baik, ya. Nah, dua bajunya mana dan seterusnya. Yang jelas kemarin tadi Rom yang ngomong kan, terus ku konfirmasi dengan panitia Yonian ujinya, adunya Ustaz, seperti itu.
Nah, jadi kemungkinan banyak karena yang diundang itu, yang ceramah itu nanti adalah Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi ya. Nah, jadi kemudian juga ya Bapak Bupati ya, PLT Bupati Pak Aupa bakal hadir, kemudian juga insya Allah Pak Gubernur Pak Mandiri ya. Jadi kita, kalau panitia berarti nak duluan jam 2 juga datanglah gitu kan. Nah, jangan terasar ya, jangan cepat kami kemarin ya. Kemarin kan diminta menyambut tamu ya, rupanya terakhir itu ya. Ya. Seandainya tadi kamu cepat datang, dari pagar kamu dengar ada diskusi. Ada dia, sudah, alhamdulillah, syukurlah. Kalau itu syukurlah. Baik, jadi, oke, nanti lanjutkan ya. Jadi kita diminta dan identitas kita jangan lupa ibu ya, kalau masih ada pin itu dipasang lagi gitu ya. Akan harus status. Iya, saya biasa nih. Iya. Hah? Yang beli? Oh, belum ada habis. No kan. Yalah tadi yang tadi uminya sudah aku minta untuk mendatai orang berapa lagi yang butuh pin ini, nanti kita cetak lagi. Tapi besok dapat. Ya kemarin kan banyak ngambil belum habis. Hah? Oh, udah tahu bajunya. Baik, insyaallah. Jadi itu ya. Baik, itu hari ini saya ingin materi kita atau tadabbur Quran kita ini masih melanjutkan kisah tentang Nabi Musa dan kaumnya. Nah, insyaallah tinggal 2 makro lagi kisah surah Al-A'raf ini ya, yang kisah tentang Musa dan dengan kaumnya ini dulu ya. Nah, hari ini kita lanjutkan dua makro itu ya, kisah Musa ini, karena makro yang pertama ini kira-kira yang kedua itu sama baik isinya itu pengalamannya itu ya. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi kita akan baca 2 makro karena penjelasannya nanti akan digabungkan ya, bukan berarti 2 makro panjang lalu penjelasannya panjang juga ya. Karena semalam juga sama kita ini dengan unit 6 Sungai Batu Seberang, pengajian kita ini pas sama. Jadi mereka duluan tapi semalam kan kita sekarang ini. Nah, semalam itu tanggung 1 makro itu ya. Karena isinya nanti akan juga sampaianku ini juga sama dengan untuk yang makro berikutnya. Nah, jadi kita rangkapkan baik menjadi dua makro kita baca sekaligus, nanti kita akan bahas. Intinya tetap sama, kisah atau pelajaran yang Allah berikan ya, akan Allah berikan kepada kita terkait dengan apa yang terjadi dengan umat terdahulu Bani Israel, yang Allah berikan kelebihan ya, kebaikan yang banyak kepada mereka sampai sekarang. Bani Israel itu adalah umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka dengan sekian banyak pelanggar yang mereka lakukan ya, sama baik bahkan derajat pelanggaran mereka itu dengan umat-umat sebelum mereka yang Allah binasakan. Tapi Allah tidak membinasakan mereka sampai sekarang. Nanti di akhir zaman ya, menjelang akhir zaman baru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab ya, sampai mereka itu terhina atau binasa gitu. Tapi nanti karena azab Allah itu Allah turunkan melalui tangan-tangan orang muslim ya, para mujahid ya, muslimin yang nanti akan sekaligus bisa membebaskan Palestina di akhir zaman nanti ya. Jadi seperti itu. Jadi ini contoh orang yang telah Allah berikan nikmat yang banyak, bahkan salah satu di antara Bani Israel zaman Nabi Musa hari ini pun masih hidup ada, yaitu Samiri, atau yang nama itunya sebutannya itu adalah Dajjal. Nah, Dajjal itu masih ada hidup sekarang. Luar biasanya Allah berikan karunia kepada yang namanya Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, insyaallah inilah di antara keutamaan Ibu ya, menjadi orang yang soleh ini ya. Kebaikan orang soleh itu tidak hanya Allah berikan kepada yang bersangkutan, tetapi kebaikan itu akan Allah juga berikan kepada anak keturunannya. Nabi Yakub itu nabi dan rasul. Kemudian anak-anaknya yang lain juga yang banyak, Nabi Yusuf alaihissalam sampai Nabi Isa juga ya. Ada yang keturunannya itu nabi dan rasul juga. Sehingga anak keturunan yang bukan Bani Israil, bukan
nabi dan rasul, bahkan ada yang anak turunan yang menyimpang, itu pun masih mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak mereka tidak dimatikan, dibinasakan seperti umat terdahulu yang mati di rumah mereka dewe dalam habisnya gitu ya, dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak, matinya seperti layaknya umumnya manusia yang mati. Bahkan tidak ada tanda-tanda azab Allah kepada mereka itu ketika kematian mereka datang. Nah itu bisa jadi itu adalah karena nenek moyang mereka itu yang orang-orang soleh Nabi dan Rasul itu. Nah kita berharap kita ngaji ini juga Allah tidak hanya memberikan kita kebaikan untuk diri kita seorang, tetapi kita berharap kebaikan juga nantinya akan Allah berikan kepada anak keturunan kita. Inilah doa kita insya ta'ala yang sering kita baca ya, habis sholat asar saya sering baca itu, dan tadi barusan kita baca juga. Apa doanya? Doa Nabi Ibrahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhanku, terimalah amal ibadahku. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tunduk patuh kepadamu, menjadi muslim yang tunduk patuh, yang taat, muslimatan lak. Dan juga kita berharap Allah, ya Allah, jadikan pula anak keturunanku adalah muslim yang tunduk patuh kepadamu, ummatan muslimatan lak, umat Islam yang tunduk patuh kepadamu. Itu doa kita agar keberkahan Allah, kebaikan Allah itu tidak hanya dapatkan di dunia baik, tetapi akan selalu kita dapatkan sampai kita ke akhirat, dan mereka juga ke akhirat ya, di akhirat nanti. Banyak sudah kita bahas doa-doa yang terkait dengan permohonan kita untuk anak keturunan kita. Surah Ali Imran barangkali masih ingat bagaimana kita dapat pelajaran doa dari Hanna, ibunya Maryam. Ketika Maryam lahir, dia berdoa agar Allah jaga Maryam dan anak keturunannya sampai akhir zaman itu. Kalau zuriat keturunan itu agar terhindar dari gangguan setan. Dan inilah sebenarnya barangkali karena dari Hanna ini lahir Maryam kemudian melahirkan Nabi Isa AS. Nah, Ibnu Ta'ala dan juga tarik ke atas ya, Nabi Zakaria itu masih saudaranya Imran dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang kemudian diantaranya menyebabkan Bani Israel itu sampai sekarang masih ya Allah berikan katakanlah penangguhan ya bagi yang kafir itu. Apa doa Hanna itu Ta'ala? U'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi dia setelah beri nama ya, saya beri nama dia ini namanya Maryam, maka lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu untuk Maryam dan anak keturunannya dari gangguan setan. Nah, ini seperti itu. Ini menjadi doa kita untuk anak keturunan kita. Apalagi juga doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran yang biasa kita hafalkan juga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi kita berharap demikian Allah tidak hanya memberikan kesolehan kepada kita baik, sehingga kebaikan yang cuma kita baik yang merasakannya, tidak. Kita berharap dengan doa kita, dengan ikhtiar pengajian kita ini dan ibadah-ibadah kita yang lainnya, kita juga mendapatkan Allah memberikan juga rahmat kebaikan kepada anak keturunan kita sampai seterusnya. Mudah-mudahan tak naruh dari anak keturunan kita itu yang menyimpang ya. Karena nanti akhir zaman itu akan makin banyak orang-orang yang menyimpang itu, sampai nanti seluruhnya menyimpang baru kemudian kiamat Allah timpakan. Karena kalau belum masih ada orang yang lurus, yang masih meminta ampun kepada Allah Taala ya, di tengah-tengah orang manusia yang banyak itu masih ada yang memohon ampun kepada Allah ya, maka Allah masih tidak akan menurunkan azabnya. Itu sudah kita bahas ya, kemarin, walaupun belum sampai pelajaran kita di surah Al-Anfal, bahwa Allah berfirman memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa orang Quraisy itu tidak akan Allah berikan azab selama engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka, dan selama si ada dari mereka itu yang orang-orang yang memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi ketika masih ada yang demikian, maka Allah akan tunda, kiamatnya akan belum terjadi. Tapi suatu saat nanti insyaallah itu akan terjadi ya, dan kita berharap bukan anak keturunan kita yang ada dalam kategori atau kelompok orang-orang yang akan binasa di akhir zaman lagi dengan mengalami kiamat yang besar itu. Nauzubillah. Amin ya rabbal alamin.
Nabi Ta'ala, jadi kita akan langsung baca dari ayat 100 berapa? 158 ya. Jadi 158. Nah, kalau makro yang pertama yang dibaca ini itu 163. Nah, kita lanjutkan karena ceritanya sama, maksud bukan sama ya, terkait dengan penjelasannya sama maksudnya. Ceritanya beda tapi penjelasan aku nanti sama sampai ke ayat 171. Ya, nah seperti itu. Kita akan baca 2 makro langsung. Ya. Kalau sudah ini tinggal 3 halaman selesai. Ya. Nanti di ujung Al-A'raf ini kita akan diberikan oleh Nabi SAW contoh, disuruhnya kita bersujud. Ya. Ketika menemukan satu ayat yang Allah yang diberi tanda di sini dengan tanda sujud sajadah. Jadi sajadah ya, gambar sajadah itu, nah kita diinikan untuk bersujud. Ya. Di antara keutamaannya atau hikmah pelajarannya ya kita berharap tidak seperti Bani Israil yang enggan bersujud itu. Ya. Padahal banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Kita baca terlebih dahulu yang Ta'ala ayatnya dari Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an dan seterusnya sampai dengan ayat ke 171. Agak cukup panjang ya, enggak apa-apa. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'anil ladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa qatta'nahum ithnatay asyrata asbatan umama. Wa awhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar fambajasat minhu ithnata asyrata ayna qad alima kullu unasim mashrabahum وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ
إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Yang mengutusku itu adalah zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Artinya kekuasaan Allah itu mencakup langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang buta huruf, yang tidak pandai membaca dan menulis, yang beriman, tapi beliau beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk.
Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk semua manusia, bukan hanya satu bani saja. Misalnya cuma untuk orang Arab tidak. Ya. Jadi Allah menyebutkan, sampaikan ini kepada seluruh manusia wahai Muhammad. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Bahwa dia Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah untuk kamu, untuk semua manusia ini. Ya. Dan Allah yang diajak, diseru oleh Nabi Muhammad SAW ini untuk menyembahnya itu adalah zat yang telah memiliki, yang sesungguhnya memiliki langit dan bumi ini, termasuk kita manusia ini. Nah, segala sesuatu di muka bumi, di langit, di atas kita itu, di bawah yang kaki kita ini itu adalah karena karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adanya pergerakan di bawah permukaan bumi ini, ya, yang salah satu akibatnya adalah gempa bumi misalnya. Kemudian juga terjadinya gunung meletus, ya. Itu Allah lah yang kemudian menghendaki itu terjadi, ya. Allah yang menjadikan itu semua. Maka hendaknya kita beriman saja hanya kepadanya, beriman kepadanya saja, jangan kepada yang lain. Karena yang lain itu bukanlah pemilik langit dan bumi. Karena yang lain itu bukanlah pemilik yang memiliki kekuasaan terhadap langit dan bumi, terhadap juga kepada manusia ini, kepada kita ini. Tapi Allah lah yang memiliki kekuasaan itu, karena punya Dia langit dan bumi ini. Termasuk juga di akhirat lagi juga, kehidupan akhirat adalah juga miliknya juga. Jadi mintalah jangan kita kalah dengan Nabi Muhammad SAW, kira-kira. Jangan kalah dengan aku. Aku ini tak pandai membaca, tak pandai menulis, katakanlah tak sekolahan, ya, tidak sekolahan. Mintalah, ya. Tak tahu kalau anunya lagi kira-kira kasarnya kan orang bodoh gitu, ya. Yang tidak pandai membaca dan menulis gitu, kalau di kita ini kita anggap orang yang ini gitu, kalau masih dalam kategori perlu pengajaran gitu, ya. Biasanya tidak banyak paham biasanya pada umumnya. Nah, jadi aku, kata Nabi SAW, itu orang yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis, tapi aku beriman kepada Allah SWT. Sedangkan kamu, Bani Israel itu baca dan menulis gitu, ya. Bahkan sebelum Al-Quran ini ada, mereka sudah menerima kitab Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Al-Quran ini, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah. Kira-kira itu sindiran Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang Allah berikan pengetahuan. Tadi saya sampaikan di awal, Bani Israil itu cerdas-cerdas, Bu. Ya, cerdas. Sehingga sampai sekarang kita akui dia bisa menguasai muka bumi dunia ini. Ya. Bahkan sekelas Amerika Serikat pun tidak berani untuk kemudian menyelisih Israel. Apa kebijakan Israel itu dibantunya terus, kira-kira, ya. Terakhir kan kebijakan untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota, dari Israel itu dia dukung, seperti itu. Padahal sesungguhnya Israel itu pendatang, penjajah dan seterusnya. Tanah itu milik siapa? Milik warga Palestina, ya. Nah, yang di situ emang ada bukan orang Muslim juga, tapi pemilik sahnya bukan mereka itu, bukan orang Yahudi itu. Nah, Ta'ala, jadi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, ya mereka itu sebenarnya jauh lebih bodoh daripada orang yang tidak pandai membaca dan menulis, tapi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita pandai membaca, kita pandai menulis, dan hari ini kita buktikan kepandaian kita dengan baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat dalam bahasa Arab kita baca macamnya, apalagi dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, jadi Allah mengingatkan seluruh manusia yang masih tidak mau menerima kenabiannya, tidak masih meragukan apa yang disampaikan beliau itu untuk kebaikan hidup manusia itu dewe, ya, apa yang dilarang oleh Nabi itu untuk mencegah keburukan tertimpa kepada mereka sendiri, ya, maka Allah beritahu Nabi Muhammad itu dulunya adalah orang yang tidak pandai membaca menulis, tapi dia beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian ayat berikutnya Allah masih melanjutkan tentang kisah Bani Israil tempo dulu. Nah, ini cara, ya. Dan di antara kaum Musa itu terhadap suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil dan menjalankan keadilan. Ini ada keterangan di sini 345. Mereka memberi petunjuk dan menuntun dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan yang datang dari Allah, dan juga adalah hal mengadili perkara. Mereka selalu mencari mencari keadilan dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bani Israil itu Ta'ala
sebagiannya itu ya beriman. Yang jelas Nabi Isa itu Bani Israel. Nah, jadi ketika Allah ngomongkan Bani Israel itu mencakup keseluruhan anak keturunan Yakub. Tapi kemudian kalau sudah spesifik mengatakan Yahudi, Nasrani, nah itu adalah bagian dari Bani Israel yang menyimpang, apa namanya itu yang Allah masukkan itu sebagai peringatan bagi kita. Saya lanjutkan dulu terjemahnya ini, nanti setelah asar kita menjelaskan ya. Saya bacakan dulu terjemahnya, Bang. Dan kami membagi mereka Bani Israel itu menjadi 12 suku pada masa Nabi Musa alaihissalam, yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka makanan, minuman yang namanya manna dan salwa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, makanlah yang baik-baik dan rizki yang telah kami berikan kepadamu. Tinggalkanlah yang haram, yang baik ini banyak, makanlah yang baik-baik ini baik. Mereka tidak menzolimi kami dengan memakan makanan yang haram itu, tetapi mereka lah yang selalu menzolimi dirinya sendiri dengan bermaksiat, berbuat dosa. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini, di Baitul Maqdis, di Palestina, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, telah akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka orang-orang yang zolim di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air saking banyaknya pada hari itu, pada hari Sabtu itu, setiap hari Sabtu. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Akhirnya mereka keluar mencari ikan tadi pada hari Sabtu, dilarang keluar khusus Sabtu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan untuk melepas tanggung jawab kami kepada di hadapan Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat dosa atau berbuat fasik. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, masuk sombong itu masih mengawikan yang dilarang, itu masuk sombong ya. Dilarang ini jangan itu, tapi dilakukan, berarti dia sombong. Dia tidak takut tentang azab Allah yang akan ditimpakan kepada mereka. Maka kami katakan kepada mereka yang sombong itu, jadilah kamu kera yang hina. Yang dimasukkan yang jadi kera ini adalah orang yang melanggar hari Sabtu itu tadi. Dan ingatlah ketika Tuhan memberitahukan bahwa sungguh dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang Yahudi sampai hari kiamat. Nih tadi yang saya sebutkan tadi Ibu. Azab inilah yang akan menimpa, akan membinasakan Bani Israel nanti di kiamat seluruhnya, insyaallah ya. Jadi Allah ingatkan itu dalam ayat 167. Ingatlah ketika Tuhan memberitahukan bahwa sungguh dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, yaitu kepada orang Yahudi, Bani Israel yang ingkar sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ini terjadi ketika umat Islam sudah bersatu di bawah komando Imam Mahdi. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan, di antaranya ada orang-orang yang soleh, ada pula yang tidak demikian atau tidak soleh. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang sebaik-baiknya. Banyak nikmat Allah uji dengan kenikmatan, dan Allah pun uji pula dengan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Inilah tadi Yahudi zaman akhir zaman ini dimasukkan Allah. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun, kami tidak akan disiksa di neraka, kalaupun masuk neraka sebentar, paling sehari 2 hari. Ini mereka dalam ayat yang lain. Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula,
niscaya mereka akan mengambilnya juga. Rakus tadi ya, diambil juga lo, mana yang datang diambil juga lo. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar saja, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka sesungguhnya daripada dunia apabila mereka bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Sungguh kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang soleh. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami berfirman kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan itu Allah kemudian mengurungkan nimpo ke gunung tadi di atas mereka, karena iman dan takwa itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita akan lanjutkan penjelasannya nanti secara global, secara keseluruhan setelah kita sholat asar berjamaah. Mari kita buka dulu istirahat asar ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.